Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita bakal ngebahas film Indonesia yang lagi hits banget. Karena di film ini Angga Yunanda bakal berperan jadi bad boy. Wah gila sih, jarang-jarang ya kan? Pulang-pulang dari Pecenongan, beli martabak, toppingnya ceres. Hai kamu yang sedang rebahan, yuk nonton film Antares. Cakep. By the way, konten ini bakal spoiler banget ya. Jadi alangkah lebih baik kamu nonton full filmnya dulu. Sebelum kita ke video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Karena subscribe itu gratis, tis. Yuk, gak usah berlama-lama lagi. Ini dia alur cerita Antares. Asik, ciao. Helm pun dibuka. Mereka semua terkejut. Ternyata orang yang berada di balik helm itu adalah Zea. Zea dibawa ke markas Kalderios untuk diobati. Ternyata Zea adalah panglima tempur The Wolves. Dia kapal Wolves. Dan anggota Kals menuduh Zea sebagai seorang pengkhianat dan tersangka pembunuhan. Semenjak Zea datang, banyak banget kejadian aneh. Gua gak nyangka cewek. By the way guys, panglima tempur itu adalah jabatan yang udah tinggi banget di geng motor. Zea pun akhirnya sadar dan dengan tegas ia mengatakan bahwa bukan dialah yang membunuh Aiden. Tetapi tidak ada yang mempercayainya dan ia berjanji akan memberikan bukti bahwa ia bukan pembunuh Aiden. Tunjukin itu ke kalian semua. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Ares tidak memperdulikan Zea. Ia mendapat informasi dari Ardan bahwa Zea adalah adik dari ketua geng Wolves yang sedang koma, yaitu Eros. Ares mengajak Zea ke rooftop dan menyuruh Zea mengakui semua perbuatannya. Zea mengatakan yang sejujurnya kepada Ares. Siapa yang bikin Kak Eros koma? Ia ingin menyelidiki apakah Ares yang membuat abangnya Eros koma. Dan informasi tersebut ia dapatkan dari Leon. Lo tuh bodoh atau naif sih? Ares menjawab dengan tegas bahwa dia tidak punya masalah apapun pada Eros. Malah dia dan Eros berteman baik karena mereka memiliki visi dan misi yang sama. Penyusup lo! Tiba-tiba Moreo muncul seperti hantu tak tahu dari mana dan langsung ingin menjotos Zea. Ia mengatakan bahwa Zea adalah pembunuh Aiden. Zea pun mulai curiga dengan Leon. Jangan-jangan Leonlah yang menyebabkan abangnya koma selama ini. Di markas Kalderios, hanya Ares yang belum yakin 100% bahwa Zea adalah pembunuh Aiden. Dan tidak sengaja Carissa mendengar percakapan tersebut. Sementara di tempat lain, Zea dan Kak Bara bertemu dengan pacarnya Kak Eros yang sudah lama tidak muncul. Gak peduli lagi. Ternyata Stop ya, setelah kejadian pemukulan Eros, ada yang mengancam dirinya dan keluarganya, sehingga dia tidak berani lagi berada di lingkungan The Wolf. Pada saat di sekolah, Carissa memberitahukan kepada teman-temannya bahwa Zea adalah tersangka pembunuhan Aiden. Sarah marah besar dan menampar Zea. Walaupun Zea telah membela diri, tetapi teman-temannya tidak ada yang mempercayainya. Sorry Zea, tapi kali ini gue setuju sama Sarah. Vino bingung kepada teman-teman Zea. Mengapa mereka cepat termakan fitnah, sedangkan mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Kali ini Mimin setuju banget deh sama Vino. Vino mengatakan bahwa Zea adalah orang yang baik. Emosi aja. Sesudah jam istirahat, di meja Zea telah tertulis, "Kamu pembunuh Aiden." Zea menghela nafas dan menghapus tulisan itu dengan dibantu oleh Vino. Zea, aku bantuin ya. Sementara itu di markas Kalderios,
Megan sedang mencari action kamera yang ada pada helm Aiden. Ternyata selama ini helm Aiden ada pada Sarah. Sarah mengambilnya saat mengantarkan Aiden ke rumah sakit. Dan kamera itu ternyata merekam semua peristiwa pemukulan Aiden. Ketika di rumah, Sarah mengingat kejadian di masa lalu. Ia pernah diperkosa oleh seseorang dan mengancam akan menyebarkan videonya apabila ia buka suara. Sarah pun menangis histeris dan ayahnya pun menenangkannya. Kamu pasti bisa. Pada saat jam olahraga, Sarah kehilangan HP-nya. Semua orang pun digeledah dan HP Sarah ditemukan di tas Zea. Mereka memarahi Zea, namun Vino langsung datang dan memberikan rekaman bahwa Anyalah yang sengaja menaruh HP Sarah di tas Zea supaya Zea semakin dibully. Anya, dendam kesumat banget sih lo sama Zea. No, God! Selin pun emosi dan mendatangi geng Anya untuk adu jotos. Tapi ditenangin oleh Karissa. Lo bilangin ya ke Anya ya. Jadi orang jangan jadi pengecut, najis tau gak, kakak najis, anak dajjal, anak setan. Wadidaw, serem juga ya Selin kalau marah. Zea datang ke makam Aiden dan curhat tentang nasibnya sekarang yang dituduh sebagai pembunuh Aiden. Teman-temannya Zea melihat kesedihan Zea dan sadar bahwa Zea juga sangat kehilangan Aiden. Sarah mengajak Ares untuk bertemu dan memberikan alat bukti tongkat bisbol yang digunakan untuk memukul Aiden. Ares terkejut dari mana Sarah bisa mendapatkan tongkat itu. Tetapi Sarah belum bisa memberitahukannya kepada Ares. Ares juga mengambil helm Aiden untuk mendapatkan sampel rambut untuk dicocokkan dengan darah yang ada di tongkat bisbol tersebut supaya diteliti oleh dokter forensik. Dan hasilnya adalah 100% darah Aiden. Hasilnya sesuai. Akhirnya Sarah menceritakan bahwa ia menemukan jaket yang sama yang dipakai oleh pembunuh itu dan tongkat bisbol itu ada di ruang kerja ayahnya. Ia merasa bahwa pembunuh Aiden adalah ayahnya. Sarah meminta kepada Ares untuk memberikannya waktu berbicara kepada ayahnya. Keesokan harinya, Ares melihat Zea yang bersedih atas kehilangan Aiden. Ia sudah tahu bahwa bukan Zea lah pelakunya. Namun ia tidak bisa memberitahukan kepada teman-temannya. Sampai sekarang juga terus nyelidikin ini semua. Sepulang sekolah, Ares ingin mengantarkan Zea pulang ke rumahnya. Namun Zea menolak karena ia ingin memberikan bukti bahwa bukan dialah pembunuh Aiden. Kalau kamu bukan pelakunya. Sementara di tempat lain, Sarah mengacak-ngacak ruang kerja ayahnya. Ia menemukan ada action kamera Aiden yang lain di kantor ayahnya. Ia memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya. Ayahnya terdiam dan pergi memeriksa ke ruang kerjanya. Ayahnya pun panik karena tongkat bisbol itu sudah tidak ada pada tempatnya. Dan pada saat ia membuka pintu, Sarah sudah memegang tongkat bisbol itu. Apa cara ini? Sarah memberitahukan kepada ayahnya, bukan Aiden lah yang memperkosanya. Bahkan dengan semua kejadian yang Sarah alami, Aiden masih tetap mencintainya. Bukan Aiden yang perkosa Sarah, Pak. Sarah gak kenal, Pak, sama orangnya. Sarah tidak mengenali siapa orang yang memperkosanya. Ayahnya pun menyesal dan menyerahkan diri ke polisi. Sarah sangat bersedih dan teman-teman Sarah datang lalu menenangkannya. Sarah kenapa? Keesokan harinya, Zea berpapasan dengan Ares. Ares memanggil Zea. Ia mengatakan hanya ingin mentes telinga Zea. Apakah masih berfungsi atau tidak? Gue mau ngetes telinga lo aja. Sumpah deh, dasar cowok gengsian. Bilang aja kek pengen baikan. Sombong amat.
Carissa memberitahukan kepada geng Calderios bahwa ayah Seralah yang membunuh Aiden. Bokapnya Sarah yang bunuh Aiden. Mereka semua terkejut dan menyesal telah menuduh Zea selama ini. Zea pun bersiap-siap untuk pergi ke Bandung menjenguk abangnya Eros. Sementara itu, Ares sangat ingin meminta maaf kepada Zea dan mengetik permintaan maaf yang sangat panjang. Namun ia tidak kunjung mengirimnya. Zea pun memeriksa WA-nya dan melihat Ares selalu mengetik. Namun pesannya tidak ada. Pesan apa sih typing mulu? Karena Ares terlalu galau, ia pun jadi salah mengirim pesan. Ia mengirim ke grup anak-anak Calderios dan ia pun diledekin deh. Sesampainya di Bandung, Zea menjenguk abangnya. Ketika Zea ingin mengambil hasil pemeriksaan di ruang lain, ternyata Ares juga datang dan menjenguk Eros. Namun ternyata ada orang yang ingin mencelakai Eros. Ia masuk ke kamar Eros dan mencabut infus serta selang pernapasannya. Tiba-tiba perawat datang dan dengan sigap memasang alat-alat itu kembali. Dan keadaan Eros pun stabil kembali. Stabil. Sementara itu Ares mengejar orang yang mencelakai Eros. Mereka pun terlibat adu jotos. Gak fair banget ini, mainnya keroyokan. Ketika Ares sudah mulai tersudut, Zea datang dan mereka langsung pergi dari tempat tersebut. Mereka berteduh di bawah pohon. Zea menelpon Kak Bara supaya lebih serius untuk menjaga Eros. Jagain Kak Eros dengan serius. Ares pun berbaring di pangkuan Zea dan mengatakan ingin berbaring sejenak. Gue capek banget. Aduh, damai banget sih muka Ares. Ya pasti makin kesemsem deh si Zea. Scene beralih kepada Sarah yang sedang melayat ke kuburan Aiden. Ia bertemu juga dengan ibunya Aiden. Sarah meminta maaf, namun ibu Aiden tidak pernah menyimpan dendam kepada Sarah maupun ayahnya, karena itu akan membuat Aiden sedih. Oh iya pak, sip. Ares pun menelpon supirnya untuk menjemputnya di tempat itu. Dan ketika akan berpisah, Ares mencium kening Zea. Cie. Scene beralih kepada Moreo yang menempelkan puisi di mading sekolah kepada Fiona, cewek yang ditaksirnya sejak lama. Ia juga memberikan surat cinta di meja Fiona. Tapi ceweknya malah pulang bareng si Laskar. Moreo pun kesal banget dan malamnya Moreo ngelabrak Laskar. Ternyata Fiona lah yang meminta Laskar untuk mengantarnya ke rumah. Bukan Laskar yang ingin menikung Moreo. Laskar pun berjanji akan mendukung hubungan Moreo dan Fiona. Keesokan harinya, Ares bersikap seperti tidak terjadi apa-apa kepada mereka berdua. Zea pun kesal kepada Ares. Melihat hal itu, teman-temannya bersepakat untuk menyatukan Ares dan Zea. Mereka pun membuat rencana. Ares dan Zea bertemu di kantin. Mereka mengira teman-temannya akan berkumpul bersama mereka. Mang Oji melayani mereka dan menyajikan makanan lezat dan gratis, hingga membuat Ares dan Zea bingung. Ternyata itu semua adalah bagian dari rencana teman-temannya, dan mereka sedang mengkepo Ares dan Zea dari jauh. Ini plan A gagal. Si Ares harus belajar banyak dari kita nih. Tiba-tiba Ares dan Zea mendapatkan SMS undangan bertanding dari Calderios untuk Panglima Tempur Wolves, yaitu Zea. Zea pun menerima tantangan tersebut. Moreo taruhan, apabila Ares yang menang, Selin harus mau berkencan dengan Moreo. Selin pun mengatakan, apabila Zea yang menang, motor Moreo akan menjadi milik Selin. Pertandingan pun dimulai.
Di sini lucu banget deh adegannya. Dan pemenangnya adalah Zea. Waduh, apes deh Moreo. BPKB. Yes. Pada malam harinya, mereka semua berencana untuk makan bersama. Tetapi yang datang ke restoran hanya Zea dan Ares saja. Di sini Zea feminim banget guys. Sebenarnya Ares terpesona, tapi ya itu jaim bet dah. Dan ternyata teman-temannya itu udah ada di meja lain. Mereka memperhatikan Ares dan Zea dari kejauhan. Awalnya Zea sama Ares akur sampai membuat teman-teman pada jealous. Tapi baru sebentar saja mereka udah kelahi lagi. Oh alah. Kamu nanti. Scene beralih kepada Leon yang memarahi anak buahnya karena tidak bisa membuat Eros meninggal. Ia tidak mau tahu bagaimanapun caranya anak buahnya harus berhasil membuat Eros meninggal. Jangan kayak gitu aja nggak beres. Sebenarnya Beberapa saat kemudian Kak Bara mencek kamar Eros dan ternyata Eros sudah tidak ada di tempat tersebut. kasih tahu yang lain. Cari Eros sekarang. Aduh, kecolongan lagi deh si Bara. Padahal Zea udah ingatin berkali-kali loh. Aduh. Oh no. Scene beralih kepada Selin yang sedang menunggu jemputan malam-malam. Ada dua orang yang ingin mengganggu Selin. Tiba-tiba Moreo datang dan menjotos orang-orang tersebut. Selin sangat berterima kasih kepada Moreo. Dan dengan cepat Moreo ngajak Selin untuk kencan. Gue butuh kasih sayang. Gimana kalau kita ngedit? Gercep amat deh lu Moreo. Ya, sebagai tanda terima kasihnya, Selin pun menerima ajakan tersebut. Mana kak? Udah kenyang ini, udah enak banget ini. Moreo ingin membuat video dinner mereka, tapi Selin gak mau direkam. Sebenarnya Selin udah jijik gitu guys. Tapi ya sudahlah. Scene beralih kepada Zea yang menerima pesan dari orang tak dikenal supaya datang sendirian ke suatu tempat jika masih mau bertemu dengan abangnya Eros. Dan film pun bersambung. Terima kasih guys sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik, cas!